Oke, sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan Om Swastiastu. Jadi waktu kemarin kita sudah membahas tentang formulir yang ada di reservasi. Jadi kemarin itu masih continue ya, jadi masih belum tuntas. Kayaknya sampai confirmation letter ya. Jadi saya sambung aja dari confirmation letter, saya ulang lagi untuk penjelasannya. Nah, sebelumnya selamat pagi. Tadi ada yang bilang selamat pagi. Kayaknya tadi nggak kedengeran deh kalau saya jawab. Ternyata masih ke unmute. Oke. Nah, jadi untuk yang di sini itu namanya confirmation letter atau confirmation form. Jadi yang ini itu form yang digunakan untuk petugas reservasi ketika sudah selesai mencatat details pemesanan kamarnya di semua form. Jadi setelah kita sudah mengkopas informasi dari tamunya di semua formnya itu, kita akan menulis lagi di confirmation letter-nya. Dan setelah itu, kita akan mengirimkan confirmation letter ini ke ke tamu yang memesan kamarnya. Ntar ya, saya unmute dulu ya. Oke. Sudah ke unmute ya? Udah kayaknya. Oke. Jadi saya jelaskan dulu ya. Dan memang form ini kita gunakan untuk memastikan kepada tamunya apakah informasi yang kita buat itu sudah sesuai dengan yang dia inginkan. Selain itu juga sebagai tanda bahwa informasi atau pemesanan yang dilakukan oleh tamu itu sudah diproses di hotel yang bersangkutan. Untuk isinya, di bagian sini, di bagian atas sama seperti kita membuat surat pada umumnya. Jadi di bagian sini itu adalah tanggal pembuatan formnya ini atau tanggal pembuatan kita membuat confirmation letter-nya. Kemudian untuk bagian sini adalah tujuannya atau kepada siapa kita akan mengirimkan confirmation letter-nya. Bisa jadi kalau dia itu bisa nama tamu ataupun bisa nama dari tour manager ataupun tour leader-nya. Karena biasanya kalau yang bergrup itu dia tidak tamunya langsung yang mengirimkan pemesanan kamar, melainkan dari pihak travel agent-nya. Jadi kita mau mengirimkan confirmation letter itu ke bagian tour atau travel-nya. Jadi makanya di sini kita kirimkan ke tour manager-nya. Nah, kemudian di bagian sini, ini adalah alamat atau nama perusahaan jika memang dia melalui perusahaan ataupun travel agent. Kemudian di bagian bawah itu nomor telepon dari travel agent, ataupun kalau misalkan dia individual, jadi itu nomor telepon dari tamu yang memesan. Kalau individual ya, jadi dia directly langsung memesan kamar ke hotel tanpa melalui travel agent, tour operator, ataupun perusahaan. Kemudian emailnya. Dan untuk yang kolom selanjutnya, di sini itu ada confirmation number. Untuk confirmation number itu adalah nomor konfirmasi dari surat konfirmasi Anda yang kalian buat. Jadi ini bisa jadi 01, jadi ataupun tergantung dari hotel kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya itu nama dari guest-nya sendiri atau nama tamu yang akan menginap. Kemudian total person-nya atau jumlah orang yang akan menginap berapa orang. Kemudian tipe kamarnya, ini harga kamar per malamnya, ataupun total dari keseluruhan kamarnya. Misal, kalau dia mesen kamarnya itu deluxe double ada 2. Misalkan deluxe double itu per malamnya dia itu 1 juta per malamnya. Jadi karena dia mesen kamarnya 2 deluxe,
Jadi totalnya ya 2 juta per malam, seperti itu. Jadi total jumlah kamar yang dipesan itu berapa, tergantung itu. Kemudian yang di bawahnya ini ada arriving date dan departure date. Ya, saya yakin kalian juga sudah mengetahui apa itu. Jadi itu adalah tanggal kedatangan dan juga tanggal keberangkatan dari tamunya. Kemudian untuk airport pick up by di sini itu kalau misalnya tamunya itu ingin memesan pick up service atau layanan penjemputan ke bandara, ini kalian isi. Kalau misalkan dia tidak menginginkan layanan penjemputan ke bandara, ini dikosongkan. Yang airport pick up by ini. Jadi ini tergantung hotel masing-masing juga. Ada yang menggunakan hotel driver, ada juga yang menuliskan nama dari drivernya itu sendiri. Kemudian di bawahnya di sini itu flight details. Itu merupakan nomor penerbangan dari tamunya. Misal kalau dia memang menginginkan layanan penjemputan ke bandara, pasti dia akan menyertakan flight details-nya. Sudah pasti. Dan juga waktu dari pesawatnya tiba jam berapa. Kalau misalkan misalkan ada yang bertanya, Miss, kalau misalkan dia tuh pengen layanan penjemputan ke bandara, tapi dia tuh nggak mengisikan nomor penerbangannya, gimana dong? Waktunya juga dia nggak diisi, misal. Nah, untuk itu kita yang bertugas sebagai reservasinya yang harus menanyakan kembali kepada tamunya. Itu dah ketika kita mengirimkan confirmation letter ini, kita sambil di bawahnya menuliskan tentang pertanyaan yang harus kita ajukan sama tamunya. Apa yang memang informasi penting apa yang memang harus kita ketahui agar nanti ketika dia check-in itu tidak terjadi informasi yang tumpang tindih atau terjadi kesalahpahaman. Apalagi ini masalah penjemputan ke bandara. Takutnya kan kalau kita nggak nanya, kita kan nggak tahu jam berapa dia datangnya atau nomor pesawatnya. Misalkan dia hanya mengirimkan jamnya saja, nomor pesawatnya enggak. Ya kita juga nanti kebingungan. Biasanya kan kalau kita di bandara itu ada layar yang di sana tuh isi nama penerbangannya juga nomor penerbangannya. Jadi kalau misalkan kita tahu nomor penerbangannya, kita akan lebih mudah untuk mengetahui kira-kira tuh pesawatnya tuh yang mana ya gitu loh. Kan juga kalau misalkan hanya dia menyertakan jamnya saja, itu juga susah nanti karena tidak hanya pesawat itu doang yang bakalan landed jam segitu. Jadi harus kita tanyakan juga misal kalau tamunya tidak menyertakan flight details-nya. Kemudian untuk credit card number itu adalah nomor credit card-nya atau nomor kartu kredit dari tamunya. Misal kalau dia itu memesan kamarnya menggunakan kartu kredit. Jadi ada juga yang dia kartu kreditnya itu sebagai jaminan. Baru diisi ini karena misalnya di soalnya nggak isi tentang kartu kredit, jadi ini dikosongkan saja. Karena ini kosong, otomatis untuk expired date-nya ini juga kosong. Karena expired date ini merupakan tanggal kadaluarsa dari credit card number di sini. Kemudian untuk departing to itu merupakan tujuan tamunya selanjutnya kemana. Misalkan kalau dia biasanya sih kalau dia meminta layanan layanan pengantaran, maksudnya, kalau dia meminta layanan pengantaran itu biasanya departing to-nya langsung diisi atau dia menyertakan tujuannya dia selanjutnya kemana. Seperti itu. Untuk special request itu adalah permintaan khusus dari tamunya. Apakah itu dia kamarnya dengan yang good view, river view, atau mungkin breakfast-nya yang jam berapa itu juga termasuk special request juga atau ingin room service juga itu termasuk di special request. Jadi di luar dari ketentuan hotel. Jadi itu termasuk di special request. Kemudian pada bagian bawah sini itu merupakan reservasi yang memproses confirmation letter-nya. Mungkin ada yang bertanya, Miss, kira-kira untuk yang di bagian bawah sini bisa beda nggak sih sama yang di reservation form sebelumnya atau form-form yang sebelumnya? Ya bisa aja, tergantung dari shift-nya juga. Bisa jadi kalau kita menerima pemesanan kamar itu mungkin sekitar jam 1 ya.
jam 1 itu kan lumayan untuk proses kita mengisi form yang lainnya. Jadi misalkan mungkin lewat dari waktu shift kita, ya kita bisa tukar sama teman. Mungkin waktu untuk menulis confirmation letter-nya sudah di luar dari jam shift kita, ya bisa jadi ini yang membuat ini adalah teman dari shift kita yang berikutnya. Bisa jadi seperti itu. Biasanya seperti itu. Kemudian, ini sudah ya. Ini bisa kalian screenshot juga. Ini di bagian sini juga sudah saya sertakan apa yang harus diisi. Bisa dibaca juga sambil dengerin saya, atau mau dengerin saya saja boleh. Ini ada berapa orang yang ikut ya? Oh, lumayan. Dan memperlihatkan wajahnya beberapa. Ada yang juga enggak. Oke. Oke, thank you for join. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu ada reservation diary. Ini maaf, gambarnya agak mereng ya, karena ngambil fotonya pas mereng banget. Nah, untuk yang reservation diary, sama kayak diary yang kita buat setiap hari. Kalau yang suka buat diary kan buatnya setiap hari. Ini tuh ibaratkan seperti membuat laporan tiap harinya. Itu dia reservation diary. Jadi di bagian sini, ini ada harinya. Dan juga di sini ada tanggal dari pembuatan reservation diary-nya. Jadi untuk reservation diary ini adalah form yang untuk mencatat reservasi yang dilakukan dalam satu hari. Jadi maksudnya itu dalam satu hari itu ada berapa reservasi sih yang masuk ke pihak hotel. Misalnya tadi ini sudah atas nama Mrs. Samara untuk yang hari ini. Kita tulis ini satu. Misal nanti ada lagi yang nelpon, misalnya namanya siapa? Mr. Atkinson, tulis lagi Mr. Atkinson. Jadi dalam satu hari itu ada berapa reservasi yang masuk, entah itu melalui telepon, melalui email, fax email, hotel swab, semuanya ditulis di bagian reservation diary ini. Kalau misalkan di pagi kita dapatnya pemesanan kamarnya, yang shift pagi nulis yang ini. Kalau misalkan di bagian sore, di bagian sorenya juga yang nulis di reservation diary ini. Jadi saling komunikasi juga dengan teman antar shift. Nah, untuk penulisannya, sebenarnya kalau sudah paham penulisan dari reservation form yang pertama, yang tempo hari kita jelaskan, sebenarnya gampang banget kalau menulis form-form yang berikutnya, karena kita hanya tinggal menyalin saja. Kecuali pada bagian conventional chart, karena di sana kita memerlukan untuk memblok kamarnya. Nah, untuk yang di bagian sini, bagian ujung di sini, di kursornya ini, itu merupakan reservation form. Reservation number, itu adalah nomor reservasinya. Jadi kalau pada reservation form itu kan juga ada pada bagian bawah reservation number-nya. Jadi kalau misalnya di sana kalian tulis 01, di sini juga kalian tulis 01. Jadi disamakan. Jadi ini bebas tergantung dari hotel masing-masing. Ada yang menerapkan 001 per harinya, ada yang menerapkan nomor yang acak, seperti itu. Selanjutnya ini date of arrival, jadi ini tanggal check-in-nya. Kemudian di bagian sini adalah nama tamu yang memesan kamar. Kemudian di bagian sini adalah jumlah orangnya. Kemudian di bagian sini ini adalah nomor kamarnya. Jadi kalau misalkan tadi kalian di conventional chart ngeblok kamarnya di nomor berapa, itu sesuaikan juga di sini. Misalnya tadi ngeblok kamarnya di 105. Jadi di sini kita tulisnya 105. Jadi biar konsisten. Kemudian di sini tipe kamarnya. Dan ini harga kamarnya. Kemudian lama dia menginap, berapa lama. Dan di bagian sini adalah special request-nya atau remarks-nya. Seperti itu. Dan di bagian sini itu merupakan
reservasi yang memproses reservation dari. Ini sih biasanya yang shift sore yang mengisi ini. Biasanya. Ini kenapa kok ini 2 gitu, karena dia di ini itu dia memesan 2 kamar. Jadi biasanya sekalipun dia namanya sama, tapi karena nomor kamarnya juga berbeda karena dia memesan 2 kamar, jadi ditulisnya 2 seperti ini. Dan informasinya juga sama jadinya. Yang penting nulisnya 2 seperti itu. Selanjutnya sebentar ya. Ini kok macet. Oh ya, udah. Udah ya. Nah, untuk selanjutnya itu namanya expected arrival list. Nah, biasanya untuk expected arrival list itu merupakan form yang digunakan untuk mencatat daftar dari perkiraan tamu yang akan datang atau tamu check-in. Jadi yang tamu yang diharapkan pada hari tertentu. Maksudnya kok diharapkan? Nah, namanya juga expected. Jadi arrival list ini sama kayak arrival book. Cuma ini tuh dia perkiraannya saja. Jadi pada tanggal ini, biasanya ini banyak banget yang terkecoh pada date-nya di sini. Jadi kalau pada date-nya di sini itu kita sesuaikan dengan tanggal tamunya check-in tanggal berapa. Jadi bukan tanggal ketika dia memesan kamar. Misalkan kan form-form yang sebelumnya itu kan kita buat tanggalnya berbeda sesuai dengan tanggal kita menerima reservasinya. Tapi kalau untuk di sini ini enggak. Ini adalah tanggal ketika tamu check-in. Jadi pada tanggal tamu check-in itu, misalnya tanggal 25 Maret tersebut, ada berapa tamu sih yang bakalan check-in pada tanggal itu? Apakah hanya Mrs. Samarasa saja, atau ada tamu yang lainnya juga, seperti itu. Namanya juga kan daftar perkiraan tamu yang diharapkan kedatangannya, atau perkiraan tamu yang check-in pada tanggal tersebut. Jadi makanya di sini tanggal tamunya check-in. Jadi sesuaikan dengan soalnya nanti juga. Nah, bagian ini adalah room number-nya. Jadi sesuaikan juga dengan form-form yang sebelumnya kalian buat. Kalau dia 105, ya di sini 105 dan 104. Kalau misalkan 109 kalian buat di form sebelumnya, buatnya juga di sini 109 dan 10 berapa. Jadi biar konsisten. Nah, untuk di bagian sini, ini ada surname dan last name. Jadi ini nama belakangnya, dan ini nama depan dari tamunya. Kemudian ini jumlah orang yang menginap berapa, antara yang dewasa dan anak-anak berapa. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, Miss, misalnya kalau dia cuma bilang 4 orang aja gimana? Nggak ada bilang dia bawa anak-anaknya atau enggak. Nah, misalkan kalau kalian, seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika kalian mengirimkan confirmation letter-nya itu, kalian bisa tanyakan apapun yang memang diharuskan atau yang harus kalian ketahui sesuai dengan pengisian formnya. Misal untuk penerbangan, waktu penerbangan ataupun nomor penerbangannya ataupun jumlah orangnya. Jumlah orang dan ini dalam artian apakah yang anak-anak berapa, yang dewasa berapa, ataukah dia akan membawa anak-anak ataupun enggak, seperti itu. Bisa juga ditanyakan agar lebih jelasnya lagi. Kemudian selanjutnya ini ada harga kamar, dan ini nomor penerbangan dan juga waktu dari penerbangannya. Kemudian ini yang menjemput siapa, dan ini remarks atau special request-nya. Dan di bagian sini adalah nama dari reservasi yang memproses reservasinya. Jadi bisa kalian lihat juga, informasinya juga kan sama-sama aja kayak yang sebelumnya. Nah, makanya kalau sudah paham dengan pengisian formnya,
terutama di formulir reservation form-nya, itu sudah pasti bisa kalian membuat form yang berikutnya, karena hanya tinggal kopasnya saja. Kan informasinya sama. Cuma palingan di bagian namanya saja yang berbeda. Kayak di reservation diary tadi kan ada yang length of stay, tapi di reservation form dia isinya number of night. Sebenarnya mereka sama aja, sama-sama artinya berapa lama sih tamunya menginap, seperti itu. Palingan cuma namanya itu aja yang berbeda. Tapi tetap isinya juga sama. Nah, ini yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir ini, Bu, ini kok nggak isi tulisan, kenapa? Nah, karena untuk UKK yang kemarin itu dia hanya sampai di expected arrival list-nya saja. Jadi untuk ini saya belum nulis, tapi isinya juga ini hampir sama. Pengisiannya hampir sama. Makanya di sini saya taruh yang expected arrival list-nya dan expected departure list-nya. Jadi biar ada perbandingan. Kalau yang tadi ini daftar perkiraan tamu yang akan tiba atau yang check-in. Kalau yang ini adalah daftar perkiraan tamu yang akan keberangkatannya atau daftar perkiraan tamu yang akan check out. Kalau tadi di sini, tanggalnya di bagian sini itu tanggal tamunya check-in. Jadi kalau di bagian sini itu adalah tanggal tamu check out. Jadi kalau dia di sini Maret tanggal berapa ya? Misalnya tanggal 2. Ya di sini mungkin kalau dia mau check out-nya tanggal 4, ya di sini ditulis Maret tanggal 4 tahun 2020. Nah, untuk isinya juga hampir sama. Jadi ada beberapa yang berbeda. Yang berbeda itu pada bagian sininya saja. Dan departing to yang juga di bagian sini. Ini yang berbeda untuk pengisiannya. Untuk yang nomor of registration di sini, ini adalah nomor registrasinya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu Bu nomor registrasi? Apakah sama dengan reservation number? Tentu saja mereka itu berbeda. Ya kalau reservation number ya nomor dari reservasinya. Kalau registration number ya nomor registrasi. Terus di mana dong kita tahu Bu nomor registrasinya berapa? Nah itu kan tergantung ketika dia check-in. Ketika dia check-in kan kita isi membuat registration form. Nah di nomor registrasinya itu dah kita isi di sini di bagian sininya. Seperti itu. Jadi tergantung dari ketika dia mengisi registrasi ketika check-in-nya di sini. Jadi ini bisa dikosongkan saja. Room number-nya juga kita samakan seperti di expected arrival list sampai di nama, first name, number of fax, itu juga sama. Untuk flash number ini baru berbeda. Loh, kok berbeda sih, Bu? Nah, sebenarnya jika kalau di expected arrival list itu flag number-nya kalian isi di sini belum tentu kalian isi. Ini dari flag number sampai remarks, belum tentu kalian isi. Kenapa? Karena pada nomor penerbangannya di sini kan dia hanya meminta layanan penjemputan saja. Jadi kan itu hanya ketika check-in-nya saja. Kalau misalkan dia meminta layanan pengantaran ke bandara, nomor dari pesawatnya ketika dia berangkat, baru di sini diisi. Bukan yang ini. Yang ini kan ketika dia datang. Kalau flight number ketika dia berangkat, itu pasti beda. Jadi nggak mungkin sama. Makanya, kalau yang di sini isi, belum tentu yang di sini isi. Tergantung dari soalnya nanti bagaimana. Seperti itu. Sudah ya? Untuk yang departing to, sama seperti di confirmation letter, departing to itu merupakan tujuan tamu selanjutnya. Kalau misalkan dia memang tidak menyertakan tujuan selanjutnya kemana, kita kosongkan saja. Nah, seperti ini drop by. Kalau tadi pick up, mengantar. Kalau drop kan dia mengantar. Kalau dia memang ingin layanan pengantaran ke bandara, ini baru diisi. Kalau misalkan enggak. Remarks-nya juga. Kalau remarks-nya di sini diisi di arrival list-nya, departure juga enggak. Kecuali kalau ketika dia check out, dia mau ngapain. Misalkan mau pengantaran ke bandara, atau misalkan dia mau waktu check out-nya lebih lama, baru diisi di bagian remark-nya sini. Jadi kalau untuk yang
remarks yang di arrival tidak usah diisikan di sini. Jadi ini kosong dari flight number sampai remarks. Kalau dia memang tidak ada meminta layanan pengantaran ataupun permintaan khusus ketika dia check out. Jadi ini kosong. Seperti itu. Sudah ya? Mudah-mudahan mengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh bertanya sebelum saya lanjut atau bakalan saya tutup. Ini ada berapa orang ya? Oh, ini ada Bella ya? Ya, silakan Bella. Ntar, masih saya unmute ya. Baik. Masih unmute. Gimana sih? Ya, silakan Bella. Morning, Miss. Morning. Oke, jadi saya Made Bella di kelas 12 AP 9 nomor absen 8. Saya ingin bertanya, kan untuk di data-data di semua form reservasi ini tuh memfokus dia ke nama tamu, terus terus room mau desain nomor berapa, terus remarks-nya apa. Nah, kalau misalnya pakai sistem kan lebih gampang. Terus ada tamu grup yang check-in. Anggap aja itu Gajah Bali Tour. Terus itu 50 kamar, semisal itu 50 kamar. Kita kan udah assign tuh mau di room nomor berapa. Nanti kalau misalnya pas dia check-in, terus tiba-tiba si A mau pindah, dia nggak mau sama si B, maunya sama si C pas check-innya. Terus kita coret-coret lagi gitu di reservation form-nya ini, atau di form-form yang lainnya, atau dibiarin. Kalau pakai sistem ya kan which is lebih gampang. Kalau pakai form yang manual ini gimana? Itu maksudnya untuk jumlah orangnya? Maksudnya kan dari tadi reservation form, misalnya kayak reservation diary lah. Kita kan kalau di sistem kan gampang. Ya. Nah, untuk biasanya yang grouping itu, dia atas namanya itu hanya satu aja. Jadi nggak beda-beda. Kecuali kalau dari pihak turnya itu memang menyertakan namanya atau daftar namanya. Biasanya sih kalau dia agar memudahkan ketika memesan kamarnya, untuk yang grup itu pasti dia namanya itu sama semua. Kalau nggak dari nama grupnya itu sendiri, pasti nama dari tour leadernya itu sendiri. Jadi atau kalau misalkan dia ingin pindah dengan teman kamarnya, itu bisa aja. Jadi tidak berpengaruh dengan form-form yang lainnya, seperti itu. Kalau misalnya pas dia reservasi, terus si tour leadernya nih bilang, nanti kalau tamu atas nama si A, tolong ya dikhususin soalnya dia alergi gini gitu misalnya. Berarti tinggal ditulis nama tamu itu di remarks-nya. Yes, that's it. Oke. Biasanya sih kalau memang apalagi dengan grup yang jumlah yang sangat banyak, kan itu 50 kamar tuh. Biasanya kita bakalan dapat yang namanya list-list nama dari tamunya yang bersangkutan biasanya. Yang dengan jumlah grup yang banyak itu kan biasanya kayak yang study tour atau liburan anak-anak kantor biasanya. Kita pasti akan dapat list dari nama-nama tamunya yang akan menginap. Biasanya seperti itu. Agar berarti kita juga di reservation diary-nya itu cuma ditulis satu nama. Yes, ya. Tapi untuk daftar nama kamarnya semua ditulis, cuma atas namanya satu aja. Oke. Itu. Ada lagi? Cukup. Oke, thank you Bella. Yang lainnya mungkin ada bertanya? Tapi waktunya udah ya. Oh, Loli Prasintia. Silakan.
Pagi, Miss. Pagi. Saya Nika Deluri Prasinja dari kelas 12 sampai 10 nomor absen 19 ingin bertanya. Ini kan yang dijelaskan masih sistemnya manual. Yes. Dari confirmation letternya itu kalau misalnya manual dikirimnya lewat apa? Ke tamu kan dikirim ke tamu. Kalau misalnya lewat sistem kan bisa lewat email. Kalau manual apakah itu lewat pos atau gimana? Untuk confirmation letternya? Ya. Untuk zaman sekarang, saya rasa memang kebanyakan kita melalui email. Cuma kita pakai form khusus. Jadi sama sih kayak confirmation letter yang di sini, tapi kita ngirimnya melalui email. Jadi antara email hotel dan email tamu yang bersangkutan. Jadi dalam bentuk memang sudah ada form khususnya. Kalau zaman dulu mungkin masih memakai yang namanya lewat pos, seperti itu. Kalau zaman sekarang dia pun akan memesannya kan lewat email juga. Jadi kita hanya tinggal balas-balasan email aja di sana. Tapi kita mengirimnya sudah ada form khususnya. Jadi itu namanya confirmation letter gitu. Jadi kita nggak ngetik kayak ngetik message biasa, tapi kita memang sudah ada bentuk form dari confirmation letternya di hotel, di masing-masing hotel seperti itu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, thank you. Ini karena sampai 8.35 ya? Oke, jadi waktunya sudah ya. Nah, untuk praktek nanti, sekiranya soalnya seperti, bentar. Ini agak lama sekali di next. Jadi bisa di screenshot dulu atau mungkin mau dibaca, biar dipelajari. Jadi kira-kira segitu aja untuk prakteknya, untuk soalnya. Oke, wait ya. Oke, bisa dibaca ya? Bentar. Saya gedein dulu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Untuk soal nanti ketika praktek yang akan kita laksanakan. Jadi bisa di screenshot atau mungkin bisa dibaca aja, atau nanti bisa menonton rekaman lagi. Jadi biar ada bayangan untuk nanti menulis formnya yang lainnya. Jadi mungkin agak bingung kan? Karena tadi kebanyakan juga menjelaskannya. Jadi ini bisa dipelajari juga. Nah, oke, itu aja dari saya. Thank you for join the class. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan juga tetap bahagia. Saya tutup dengan Prama Santi ya. Om Santi, 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 Om.